Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan yaitu analisis klaster menggunakan metode average linkage untuk mengelompokkan kecamatan di Provinsi Jawa Timur berdasarkan indikator keadaan iklim. Yang pertama yaitu ada bab 1, terdiri dari latar belakang dari penelitian ini yaitu iklim adalah ciri suatu tempat atau daerah yang bukan cuaca rata-rata. Curah hujan adalah banyaknya hujan yang tercurah atau turun di suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Bulan yang dominan beriklim curah hujan yang tinggi sehingga memiliki potensi banjir yang tinggi. Dapat dijadikan sebagai antisipasi dan perbaikan infrastruktur oleh pemerintah, sedangkan bagi masyarakat agar dapat lebih waspada dan lebih menjaga kebersihan. Oleh karena itu, pada penelitian ini penulis menggunakan metode analisis clustering dengan metode average linkage untuk mengelompokkan bulan yang bercurah hujan di Kabupaten Blitar berdasarkan keadaan curah hujan sehingga nantinya dihasilkan beberapa kelompok-kelompok yang berbeda yang dapat menunjukkan keadaan setiap bulannya dari setiap kelompok tersebut serta dapat mengembangkan peruntukan dari masing-masing kelompok tersebut. Rumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan yaitu bagaimana hasil pengelompokan bulan di Kabupaten Blitar berdasarkan keadaan iklim menggunakan metode average linkage. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memperoleh hasil pengelompokan kabupaten bulan pada Kabupaten Blitar berdasarkan keadaan iklim menggunakan metode average linkage. Batasan masalahnya yaitu yang pertama, sasaran penelitian adalah bulan yang bercurah hujan di Kabupaten Blitar. Dan yang kedua, variabel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 4 variabel. Dan yang ketiga, metode yang digunakan adalah metode average linkage. Selanjutnya yaitu ada bab 2, tinjauan pustaka. Analisis klaster adalah suatu analisis statistika yang bertujuan mengelompokkan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik di antara objek-objek tersebut. Adapun langkah-langkah melakukan analisis klaster sebagai berikut. Yang pertama, merumuskan masalah, yang kedua, memilih ukuran jarak, yang ketiga, memilih prosedur pengklasteran, dan yang keempat, menentukan banyaknya klaster, dan yang kelima, menginterpretasikan profil klaster. Lanjut yaitu metode average linkage adalah metode pengelompokan yang jarak antara dua klaster didefinisikan sebagai rata-rata jarak seluruh pasangan yang berbeda dalam satu klaster dengan klaster yang lain. Jarak antar klaster pada metode average linkage atau disebut juga metode pautan rataan ditentukan dari rata-rata jarak seluruh objek suatu klaster terhadap seluruh objek pada klaster lainnya. Untuk menghitung jarak pada metode average linkage digunakan persamaan seperti berikut. Dengan D, AB adalah jarak antara objek I pada klaster IJ dan objek pada klaster K. NIJ adalah jumlah item pada klaster IJ, NK yaitu jumlah item pada klaster IJ dan K. Langsung pada bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester genap tahun ajaran 2020-2021 dan bertempat di Prodi Matematika di UNU Blitar. Yang kedua ada data. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari website resmi BPS KBDA tahun 2021. Yang ketiga yaitu ada variabel penelitian. Variabel yang digunakan ada X1 yaitu curah hujan terendah, X2 yaitu curah hujan tertinggi, X3 yaitu jumlah hari hujan terendah, dan yang keempat yaitu jumlah hari hujan tertinggi. Yang keempat ada metode analisis data.
yaitu dengan pengumpulan data, standarisasi data, dan yang ketiga mengukur jarak, menemukan banyaknya klaster, dan yang terakhir memilih metode klaster. Langsung pada bab 5 yaitu hasil dan pembahasan. Yang pertama yaitu ada data, seperti pada layar presentasi layar PPT, datanya yaitu data dari bulan Januari sampai Desember. Dan yang kedua yaitu langsung pada standarisasi data. Standarisasi data itu ada tabel deskriptif statistik. Langsung pada mengukur jarak, matrik hasil perhitungan jarak Euklidian dengan menggunakan SPSS yaitu seperti berikut. Dan lanjut pada penerapan metode average, didapat yaitu tabel agglomeration schedule. Dan yang terakhir menentukan banyaknya klaster dengan dendrogram using average linkage. Langsung pada bab 5 yaitu penutup. Kesimpulannya berdasarkan hasil analisis dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada pengelompokan bulan yang bercurah hujan di Kabupaten Blitar berdasarkan keadaan iklim 2020 paling banyak berada di bulan ke-12. Sarannya yaitu perlu dilakukan penelitian lanjutan dengan menguji validitas dari klaster yang terbentuk dengan menggunakan metode pengujian validitas klaster. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.